Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababang. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Tentu saya berharap dan berdoa masing-masing kita dalam keadaan sehat, tetap semangat, bersukacita, dan jangan lupa dalam perjalanan hidup ini, mari kita bersama-sama mengandalkan Tuhan, menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan kita. Amin, saudaraku. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan, masih kelanjutan dari bagian sebelumnya, kunci mengalami mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di bagian pertama saya telah membahas kunci pertama mengalami mujizat Tuhan adalah datang ke alamat yang tepat. Saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan untuk menyaksikan dan mendengarkan hal itu. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk kepada kunci kedua mengalami mujizat Tuhan. Saya tidak membacakan firman Tuhan untuk kita dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 2a. Demikian bunyinya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Saya ulangi karena ini menjadi topik bahasan kita. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang dari istri para nabi mengadukan pergumulan, persoalan, dan kesulitan yang dihadapi kepada Nabi Elisa. Dan ternyata saudaraku, bahwa suaminya sudah mati atau meninggal. Tetapi catatan penting yang perlu menjadi perhatian bagi kita, dikatakan di sini bahwa suaminya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan berarti seorang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Hanya persoalan dan permasalahannya dikatakan di sini, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Artinya, ibu ini atau istri dari nabi ini memiliki pergumulan, dia punya hutang. Karena ketidakberdayaan dan ketidakmampuan untuk membayar hutang, maka kedua anaknya hendak diambil untuk dijadikan budak sebagai pengganti daripada hutang yang tidak bisa dibayar. Saya mau mengatakan kepada kita, ini merupakan satu kondisi dan keadaan yang sangat sulit. Ibu ini mengalami pergumulan dan persoalan yang begitu berat dan besar. Tetapi yang luar biasa di sini, sebagai kunci kedua mengalami mujizat Tuhan, ada jawaban Elisa yang perlu kita perhatikan. Dikatakan demikian, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, istri seorang nabi ini mengadukan pergumulan, persoalan, kesulitan dihadapi kepada Nabi Elisa. Maka sesungguhnya jawaban yang masuk akal, respon, tanggapan yang bisa kita terima
Sebetulnya Nabi Elisa menjawab, baik ibu, saya akan menolong kamu. Saya akan membantu kamu untuk keluar dari kesulitanmu, dari pergumulan dan persoalanmu. Secara manusia, barangkali itu yang menjadi jawaban dari Nabi Elisa yang dinantikan oleh ibu yang sedang bergumul dan mengalami kesulitan ini. Tetapi ternyata di luar dari dugaan, justru Elisa balik bertanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Tentu jawaban Elisa ini, sungguh mengejutkan si janda ini. Kenapa demikian, saudaraku? Karena kalau kita lihat secara sepintas, pada awalnya jawaban Nabi Elisa ini seolah-olah menunjukkan bahwa Elisa memiliki sikap yang bingung karena janda itu datang kepadanya. Seolah-olah Nabi Elisa mengalami jalan buntu untuk memberikan sebuah solusi atau jalan keluar, penuntasan, penyelesaian pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh janda ini. Saudaraku, ini kasih oleh Tuhan. Tapi saya mau mengingatkan untuk kita, justru di sini yang menjadi intisari yang perlu menjadi perhatian dan sorotan serius kepada kita. Nabi Elisa memberikan jawaban dengan berbalik bertanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Elisa bukan sedang bingung. Elisa bukan sedang tidak tahu apa yang harus diperbuat. Elisa tentunya sebagai seorang Nabi Tuhan, sebagai seorang yang diberikan Tuhan otoritas untuk menyampaikan firman Tuhan, maksud Tuhan, kehendak rencana Tuhan kepada bangsa Israel, secara khusus kepada janda yang sedang mengalami kesulitan ini. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi dia justru balik bertanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Bapak Ibu Saudara, hal ini sebetulnya mau menunjukkan kepada janda ini, supaya janda ini jangan sampai memiliki sikap ketergantungan kepada Nabi Elisa. Saya ulangi sekali lagi. Nabi Elisa berkata, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Bukan berarti Elisa dalam keadaan bingung, dalam keadaan buntu, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tapi Elisa mau menghindarkan pola pikir, prinsip, pengertian, pemahaman dari janda ini, supaya jangan sampai fokus mengandalkan manusia Nabi Elisa. Karena apa, saudaraku? Sebagai manusia biasa, Nabi Elisa juga punya kekurangan, punya keterbatasan. Elisa menjawab seperti itu untuk betul-betul menghindarkan janda ini jangan sampai bergantung kepada Elisa yang punya kekurangan dan keterbatasan. Tapi bagaimana supaya Nabi Elisa ini mengarahkan janda ini benar-benar bergantung kepada Tuhan, benar-benar menaruh harapan kepada Tuhan, benar-benar melekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang ingin digolkan oleh Nabi Elisa. Maka kunci kedua mengalami mujizat Tuhan adalah, marilah Bapak Ibu Saudara, kita mencari Tuhan dan sungguh bersandar kepadanya. Di dalam bagian sebelumnya sudah saya ingatkan kepada kita, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah kita adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kuasa keajaiban dari Allah kita. Allah mencipta melalui firman-Nya. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kuasa, kehendak, dalam waktu dan caranya yang ajaib.
Ini yang ditegaskan oleh Nabi Elisa kepada janda ini. Jangan sampai dia bersandar dan mengandalkan Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa punya hikmat dan kebijaksanaan supaya janda ini benar-benar menaruh harapannya bergantung penuh kepada Tuhan yang sanggup memberikan solusi, jalan keluar dalam segala pergumulan dan persoalan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi kondisi keadaan yang sedang kita alami saat ini, kini dan di sini, saya mengingatkan kepada kita, saudaraku, jangan kita mencoba untuk mencari penyelamat manusia. Saya mau kasih tahu kepada kita saat ini, seringkali manusia itu mengecewakan. Bahkan di sisi lain, barangkali dia mau menolong kita, tapi tidak mampu menolong kita. Di sisi lain, dia sebetulnya mampu menolong kita, tapi tidak mau menolong kita. Tapi kita patut bangga bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Allah semesta alam yang kita kenal melalui pribadi Yesus Kristus. Dan yang terus kita dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, dibela dan ditolong oleh Roh Kudus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang punya kuasa yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar lebih daripada yang kita doakan dan pikirkan. Ini menjadi pegangan kita. Itu sebabnya sangat beralasan dan sangat meyakinkan saudara dan saya, kita semua. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dan yang hatinya melekat kepada Tuhan. Itu yang ingin ditegaskan oleh Nabi Elisa. Jangan sampai dia menganggap bahwa Nabi Elisa sebagai penyelamat, sebagai Mesias baginya. Tidak. Dia hanya sebagai alat, sebagai hamba, sebagai budak dari Allah, sebagai nabi Allah, sebagai abdi Allah. Sumber mujizat, sumber kekuatan, sumber pertolongan datangnya dari Allah. Itu yang ingin diingatkan oleh Nabi Elisa. Supaya pengharapan iman dari janda ini bukan kepada Elisa, tapi benar-benar bersandar kepada Allah dan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu dan ingatkan kepada kita semua. Tuhan tidak pernah mengecewakan, mempermalukan kita. Tuhan senantiasa siap sedia menolong, mempedulikan, membela, bahkan membukakan jalan-jalan keluar di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat terjepit sekalipun. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat sulit sekalipun, Tuhan senantiasa setia mendampingi kita, memelihara kita, mempedulikan, memperhatikan kita, bahkan menggembalakan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, tugas kita adalah tetaplah setia berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan tetaplah memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Saya selalu berulang-ulang mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, dalam berbagai kesempatan saya sampaikan melalui video-video sebelumnya, semakin berat dan besar pergumulan persoalan yang kita hadapi, biarlah hal itu semakin memicu, memacu, mendorong, menyemangati kita untuk makin datang mendekat kepada Tuhan, semakin menaruh harapan kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan memiliki hidup yang berelasi, bergaul karib, bersahabat dengan Tuhan. Percayalah, kita akan mengalami mujizat pertolongannya. Di tengah-tengah mustahil menurut pikiran kita, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Oleh karenanya, saudara, saya mau kasih tahu pernyataan daripada seorang J. Hudson Taylor. Dalam bagian sebelumnya sudah saya sampaikan, tapi supaya mengingatkan kita kembali. Kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan, kesukaran dan pergumulan kehidupan adalah pentas di mana Allah akan mempertontonkan dan menunjukkan kuasanya yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Oleh karenanya,
adanya kesulitan pergumulan yang kita hadapi, percayailah, pegang teguhlah, yakinilah, imanilah. Itulah jalan dan jembatan atau pentas pertunjukan di mana Tuhan akan menyatakan mujizat dan kuasanya bagi kita. Tetapi yang penting, jangan berharap kepada manusia, karena bisa kita kecewa dalam hidup ini. Tapi siapapun yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang mencari Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, percayalah, pasti tidak akan dikecewakan. Tuhan pasti menyatakan kemurahan, kebaikan, kuasa, pertolongan, mujizat dan perbuatannya bagi kita. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita. Dan nantikan pembahasan kunci ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Bagaimana kita mengalami mujizat, kuasa, dan perbuatan Tuhan. Kiranya firman Tuhan saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.